Selamat siang diucapkan kepada kita semua yang baru saja bergabung pada Bible Meeting pada siang hari ini. Bible Meeting kita dengan tema When Future Rhymes with History. Dan untuk saat ini, Bible Meeting kita akan diawali dengan doa buka yang akan dipimpin oleh Lovely Bello. Dipersilakan. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah kami yang baik, Allah kami yang hidup. Terpujilah Tuhan untuk kesempatan yang indah bagi kami semua Tuhan pada siang hari ini. Walaupun kami terpisah dengan jarak Tuhan, tetapi karena kasih karunia Tuhan kami boleh dipertemukan melalui Zoom meeting ini. Tuhan, saat ini kami mohon kiranya Roh Suci Tuhan boleh menjadi bagian kami masing-masing. Ketika kami akan belajar firman Tuhan, kiranya Engkau menolong kami Tuhan agar kami boleh mengerti dan iman kami boleh dikuatkan sambil kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami berdoa khusus untuk Pastor Roy yang akan memimpin Bible Study pada siang hari ini. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau sajalah yang mengurapi lidahnya, agar apa saja yang akan dia sampaikan Tuhan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja, dan dia juga dapat diberkati Tuhan melalui firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Amin. Untuk waktu selanjutnya dipersilakan kepada Pendeta Roy Pitoy. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita bersama-sama pada siang hari ini untuk melanjutkan pelajaran-pelajaran dari Alkitab. Mari kita ringkaskan sejauh ini apa yang sudah kita pelajari, saudara-saudara. Dengan digabungnya KKR yang sementara berjalan pada setiap malam jam 7, saudara-saudara, seharusnya saya akan melanjutkan pelajaran pada saat ini, yaitu mempelajari binatang yang kedua dalam Wahyu 13. Kita sudah mempelajari apa artinya bahwa binatang ini akan mendirikan patung di dalam ayat 14 dan 15, dan patung itu akan mendapatkan nyawa atau roh, dan ketika patung itu mendapatkan roh atau nyawa, maka patung itu akan berbicara begitu rupa sehingga setiap orang yang tidak menyembah patung itu akan dibunuh. Ini yang dikatakan saudara-saudara. Dan kita memahami bahwa ini artinya akan ada undang-undang hukuman mati kepada setiap orang yang tidak akan mau menyucikan hari Minggu. Ya, saudara-saudara, ini yang sudah kita pelajari. Patung itu sudah sementara dibangun sekarang ini. Dan patung adalah media penyembahan. Itu sebabnya sebenarnya dari 10 hukum, kalau kita perhatikan, Tuhan dengan hikmatnya yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, telah menaruh kedua hukum ini begitu rupa, sehingga kedua hukum ini adalah dua hukum yang paling banyak dikomentari oleh Tuhan, dijelaskan oleh Tuhan, diberikan detail yang sangat jelas. Oleh karena Tuhan di dalam hikmatnya, yang tahu apa yang akan terjadi di akhir zaman, penyesatan yang terbesar di akhir zaman, yang dilakukan oleh setan, Tuhan menaruh kedua hukum ini begitu detail, begitu jelas. Dan kalau saudara perhatikan, ya, bahwa kedua ini adalah media penyembahan. Saudara-saudara, berdasarkan ilmu pengetahuan, definisi dari benda, ya, kalau saudara ingat kita belajar IPA dulu, ya, definisi daripada benda atau materi adalah segala sesuatu yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Segala sesuatu yang dibatasi oleh ruang dan waktu itu disebut benda. Nah, saudara, Tuhan adalah pencipta yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya Tuhan tidak mau bahwa manusia menciptakan patung untuk menyimbolkan dia. Karena sehebat apapun patung yang dibuat, tidak bisa menggambarkan Tuhan itu. Bahkan langit
kita sekalipun yang begitu besar dan tinggi dan begitu mengesankan ini tidak dapat memuat kebesaran Tuhan. Dengan begitu saudara-saudara, maka Tuhan juga menaruh hukumnya, yaitu hari Sabat di dalam waktu. Oleh karena ini menggambarkan betapa Tuhan itu kekal, dan hukumnya pun kekal. Itu sebabnya dibuatlah hari Sabat, penyembahan. Satu dari 7 hari Tuhan telah letakkan sebagai ujian kepada kita manusia setiap minggu. Ujian kepada kita, apakah kita percaya dan menurut kepada Tuhan, apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Dan itulah yang ditaruh di hari Sabat. Nah, saudara-saudara, setan ingin disembah seperti Tuhan. Itu sebabnya setan membuat hari tandingan dari awalnya. Hari tandingan, simbolnya, tanda bahwa dia juga akan disembah. Tentunya dia tidak akan datang dan bilang kepada manusia, "Hai manusia, saya setan, perkenalkan, saya ingin kalian menyembah saya." Tentunya tidak. Dan itulah strategi yang setan buat sejak zaman Israel. Kita perhatikan bahwa setan berhasil memasukkan penyembahan kepada dewa-dewa, penyembahan kepada banyak dewa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel. Dan berhasil menembus umat-umat Tuhan bahkan di zaman Babylon. Ketika bangsa Israel ditawan di Babylon, umat-umat Tuhan yang tinggal di Yerusalem, kita sudah pelajari di dalam Yeskiel pasal 8, umat-umat Tuhan yang tinggal di Yerusalem, kedapatan di dalam bait suci, mereka menyembah dewa matahari. Saudara-saudara, ini sangat menyedihkan. Melambangkan bahwa hal yang sama akan terjadi kepada umat-umat Tuhan di akhir zaman, di era Kristen. Dan kita lihat, kita sudah pelajari di pelajaran hari Jumat, bahwa itu dimulai, saudara-saudara, pada era daripada Konstantin. Konstantin tanggal 7 Maret tahun 321 mengeluarkan undang-undang hari Minggu yang pertama, dan ada larangan-larangan, tidak boleh ada orang jual beli, tidak boleh ada pekerjaan yang biasa. Mengapa? Karena Konstantin mau agar hari Minggu dijadikan sama seperti hari Sabat dan dihukum orang-orang yang melanggar. Saudara-saudara, kita pelajari juga dalam sejarah bahwa ini dilakukan juga oleh kaum Puritan, kaum yang keluar dari masa reformasi, yang kembali kepada Alkitab, dan mereka mengeluarkan undang-undang hari Minggu, bahkan ada ancaman hukuman mati bagi pelanggaran-pelanggaran yang serius terhadap kekudusan hari Minggu. Dalam usaha mereka untuk mengikuti hukum Tuhan. Saudara-saudara. Dan ini dinubuatkan akan terjadi di akhir zaman. Maka logis, saudara-saudara, kalau kita harus tahu siapa binatang kedua di dalam Wahyu pasal 13. Nah, kalau binatang yang pertama sudah jelas. Di dalam pembahasannya, Pendeta Emmanuel menjelaskan tentang Antikristus di dalam Daniel pasal 7. Dan Daniel pasal 7, tanduk kecil di dalam Daniel pasal 7 adalah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan Antikristus di dalam Wahyu pasal 13. Binatang yang pertama, ayat 1 sampai ayat 8. Saudara-saudara, nanti ada pembahasan lebih lanjut dari Pendeta Emmanuel, makanya saya tidak akan membahas binatang yang pertama ini. Yang kedua, kita seharusnya tahu siapa binatang yang kedua dalam Wahyu 13 yang digambarkan mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Saudara-saudara, bisa dikatakan inilah binatang yang kedua yang akan mengeluarkan undang-undang hari Minggu itu ketika dia mendirikan patung. Dan semua orang, ketika patung itu mendapatkan nyawa, mendapatkan roh,
maka di situ pemaksaan kepada hari Minggu akan dilakukan. Ya, pemaksaan undang-undang hari Minggu akan dipaksakan. Siapa yang tidak mau tunduk untuk menguduskan hari Minggu akan dibunuh, saudara-saudara. Dan inilah skenario yang Alkitab sementara jabarkan dan jelaskan kepada saya dan saudara-saudara yang hidup di akhir zaman. Ya, saya pun akan tidak membahas binatang yang kedua karena besok malam itu yang akan dibahas ya di seri KKR kita. Jadi saya seharusnya membahas itu saat ini supaya kita tahu siapa yang akan memaksakan undang-undang hari Minggu di atas dunia ini, kemudian akan menyebar ke seluruh dunia. Ya, saudara-saudara, kita tunggu pembahasannya besok malam. Ya, sabar, saudara-saudara. Nah, dengan begitu, yang saya mau jelaskan saat ini adalah apa yang merupakan inti daripada nubuatan Daniel dan Wahyu. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan Wahyu 13 ini ada di sangkakala yang terakhir, sangkakala yang ketujuh. Seperti yang saya sudah sampaikan, di dalam buku Wahyu, bagian pertamanya, kalau saudara mau ingat dengan gampang, adalah yang pasal pertama adalah introduction. Pasal 2 dan 3 berbicara mengenai 7 yang pertama, yaitu 7 jemaat. 7 jemaat. Itu adalah dalam Wahyu pasal 2 dan 3 yang secara cepat saya sudah ringkaskan ya beberapa presentasi yang lalu. Itu menggambarkan keadaan jemaat dari tahun 31 ketika Yesus naik ke surga sampai dia datang kembali pada kedatangannya yang kedua kali. Jemaat akan terus mengalami kemunduran karena ada kemurtatan. Ada penyusup-penyusup yang dimasukkan oleh setan ke dalam gereja. Dan itu sebabnya ada banyak praktek-praktek kekafiran yang masuk ke dalam gereja saat ini, saudara-saudara. Dan banyak ajaran-ajaran Alkitab yang tidak dilakukan, diselewengkan, saudara-saudara. Oleh karena setan digambarkan di dalam Matius 13, perumpamaan tentang penabur, ya, antara lalang dan gandum. Maka dikatakan setan yang menaruh lalang, ya, benih yang tidak baik. Itulah yang membuat gereja pada akhirnya, pada yang ketujuh mencapai puncaknya, itulah gereja yang paling buruk. Ada gereja yang ketujuh dan kita sedang ada di dalam masa itu. Kemudian digambarkan di dalam Wahyu pasal 4 dan 5, saudara-saudara, bahwa gereja yang terakhir, gereja Laodikia, arti dari Laodikia adalah umat Tuhan yang benar. Itu artinya yang pertama. Tapi dia juga bisa berarti umat Tuhan yang dihakimi. Dan kita sudah mempelajari dari nubuatan yang terpanjang, saudara-saudara, bahwa penghakiman itu dimulai tahun 1844. Jadi sejak tahun 1844, saudara-saudara, ya, digambarkan di dalam Wahyu pasal 4 dan 5 bahwa ada satu pintu yang terbuka. Dan waktu pintu yang terbuka itu, maka yang terlihat adalah, saudara-saudara, ruangan pengadilan. Di dalam Wahyu pasal 4 dan 5, menggambarkan Yesus menerima pengadilan yang sama yang dibicarakan di dalam Daniel pasal 7. Kemudian, ketika Yesus sedang menghakimi umat-umatnya yang betul-betul digambarkan sedang terpuruk, ya saudara-saudara, Tuhan dalam kasih-Nya mengadakan pengadilan untuk mengangkat umat-umatnya yang dituduh oleh setan, betul-betul jemaat yang merasa diri kaya. Ya, saudara-saudara, tapi Tuhan membela umatnya di dalam Wahyu 4 dan 5. Digambarkan Yesus menerima penghakiman itu, saudara-saudara. Ya, dan ini seirama dengan yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, mari kita pergi kepada Yohanes pasal yang kelima. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes pasal 5, bahwa Alkitab mengajarkan
Yesus adalah yang akan menghakimi kita. Ya, saudara-saudara, ayat ini mengatakan bahwa, ya ayat 22, maaf, Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Dan ini adalah yang kita lihat di dalam Daniel pasal 7 maupun di dalam Wahyu 4 dan 5. Mari kita pergi lihat gambaran daripada Daniel pasal 7, saudara-saudara. Ya, Daniel pasal 7. Bagaimana kita melihat Yesus digambarkan ketika Antikristus muncul, ya, tanduk kecil itu muncul. Disebutkan di dalam ayat yang ke-13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Dan ia dibawa ke hadapannya. Yang lanjut usianya itu adalah Allah Bapa. Dan yang seperti anak manusia itu adalah Yesus. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai Raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ya, saudara-saudara, ketika Yesus menerima kekuasaan, disebutkan di sini sebagai Raja. Tapi tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab, Raja itu juga adalah hakim? Ingat bahwa Raja Salomo sebagai raja, ia pernah menghakimi 2 ibu yang mengklaim 1 anak sebagai anak mereka. Ya, dan Raja Salomo dengan luar biasa berhasil mengetahui mana ibu yang asli, ya, dari 2 ibu yang mengaku. Kemudian kita lihat juga, saudara-saudara, bahwa di sini disebutkan bahwa ketika ayat 9, sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakainya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Jadi saudara, mari kita lihat, ya, di dalam nubuatan-nubuatan ini jelas, ya, seirama antara Daniel dan Wahyu, sinkron, saudara. Jadi kalau kita perhatikan, jemaat Laodikia adalah jemaat yang dihakimi. Kapan dimulai? Dimulai sejak tahun 1844. Dan di dalam, ya, Wahyu pasal 4 dan 5 kita lihat bagaimana gambaran penghakiman yang terjadi di surga dimulai, ya, dan Yesus juga dimuliakan di sana. Sesudah dihakimi, saudara, apa yang terjadi dengan umat-umat Tuhan? Maka umat-umat Tuhan dimeteraikan, karena tujuan dari penghakiman ini adalah mau menyatakan yang mana yang adalah umat Tuhan yang tidak pernah lagi akan berubah. Dia tidak akan lagi pernah berubah setianya kepada Tuhan. Dan itu sebabnya dimulailah pemeteraian. Dan dimulailah 7 meterai. Dan kita, saudara, ada di meterai yang ke-6. Jadi Wahyu pasal 6 dan Wahyu pasal 7 berbicara mengenai pemeteraian. Dan saya dan saudara ada di meterai yang ke-6. Kenapa? Karena meterai yang ke-7 itu, ya, adalah keheningan di surga. Kenapa disebut hening di surga? Oleh karena seluruh isi surga, Yesus dan para malaikat-malaikatnya, saudara-saudara, sedang menuju ke dunia ini untuk menjemput umat-umatnya yang setia 144.000 dan juga orang banyak umat-umat Tuhan yang hidup sepanjang zaman yang akan dibangkitkan. Saudara-saudara, inilah gambaran yang kita lihat di dalam Wahyu pasal 7. Ada kelompok yang 144.000 dan ada kelompok orang banyak. Ya, dan kita lihat itu di dalam meterai yang ke-6. Jadi saya dan saudara sedang ada di dalam meterai yang ke-6. Kemudian
Wahyu pasal 8, saudara-saudara, berbicara mulai dari Wahyu pasal 8. Mari kita pergi ke Wahyu pasal 8 untuk kita lihat ya urutan-urutan nubuatan ini. Saudara lihat di dalam Wahyu pasal 8 ayat 1 disebutkan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Setengah jam di dalam nubuatan, ya. Kalau ini adalah waktu nubuatan, maka setengah jam itu sekitar, saudara-saudara, ya, saudara harus bagi setengah jam. Kalau 1 jam, 1/24 kali 1 tahun. Ya, 1/24 kali 1 tahun. Terus kalau setengah jam, berarti 0,5 ya, kali 24 kali 360. Maka saudara akan dapat sekitar 15 hari setengah jam itu waktunya. Iya, saudara-saudara, sekitar 7 hari. Iya, sekitar 7 hari waktunya. Intinya adalah, saudara, ketika meterai ketujuh terbuka, maka itu menggambarkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, di dalam ayat 8, ayat 2, Wahyu pasal 8 disebutkan, lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka kita masuk kepada 37 yang terakhir, yaitu 7 sangkakala. Ya, inilah seluruh, dan 7 sangkakala ini dimulai dari Wahyu pasal 8, Wahyu pasal 9, kemudian ada interval Wahyu pasal 10 dan Wahyu pasal 11. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-11. Ayat ini masih meterai sangkakala yang ke-6, ya. Kemudian kita lihat kita sedang ada pada sangkakala yang ke-7, ya. Disebutkan di sini ketika sangkakala ke-7 ini dibuka di dalam Wahyu pasal 11, ya, maka yang terjadi, saudara-saudara, banyak hal yang terjadi, ya. Di sini dimulai satu hal yang penting kita akan pelajari Wahyu pasal 11 ini. Kemudian saya hanya meringkaskan untuk saat ini supaya kita bisa melihat apa yang terjadi mulai ayat ke-15. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar, dan telah mulai memerintah sebagai Raja, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Ya, saudara-saudara lihat di sini ketika sangkakala ke-7 sedang dibunyikan, maka yang terjadi adalah di dalam ayat 19, maka terbukalah bait suci yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Ya, ini menggambarkan apa yang sama dengan tadi di dalam 7 jemaat. Ketika di jemaat Laodikia, ya, pintu terbuka dan kelihatanlah, ya, penghakiman, ruang penghakiman di dalam Wahyu 4 dan 5. Sekarang ini paralel, ya, sangkakala yang ke-7 ketika dibunyikan digambarkan bahwa
sedang ada penghakiman. Kapan itu terjadi? Ketika Yesus pindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci dalam pelayanannya. Pelayanan harian di dalam bait suci dilakukan pada setiap hari. Tetapi 1 tahun 1 kali, dosa itu yang ada di dalam orang berdosa yang sudah pindah ke korban, kemudian dari korban pindah ke bait suci, saudara-saudara, maka dosa-dosa ini, ya, yang juga bisa dibilang akibat-akibat dosa, Tuhan mengampuni dosa, tapi akibat tetap harus ditanggung. Maka 1 tahun 1 kali Tuhan mau betul-betul mengambil ya akibat dari dosa ini dengan menghapus dosa dari semua manusia, saya dan saudara. Maka setahun 1 kali imam besar akan masuk ke bilik yang maha suci. Kalau saudara ingat, ini pelajaran yang sudah disampaikan oleh pendeta Emmanuel Baik, ya saudara-saudara, mengenai bait suci. Dan ketika di sangkakala yang ke-7 kita melihat bahwa di dalam bait suci yang ada yang kita lihat adalah tabut perjanjian, kita tahu bahwa ini berbicara mengenai pelayanan di bagian kedua dari bait suci yang ada di bilik yang maha suci yang hanya boleh dimasuki 1 tahun 1 kali pada hari raya pendamaian. Saudara-saudara, ini yang sedang dibicarakan oleh Wahyu, ya, oleh sangkakala yang ke-7. Dan saudara, kita melihat di sangkakala ke-7 di dalam Wahyu pasal 12 digambarkan perempuan. Mari kita lihat. Digambarkan perempuan yang suci oleh sebab perempuan ini sudah mengalami pemeteraian oleh Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saudara, ketika umat Tuhan sudah dimeteraikan, ya, sudah dimuliakan, maka dia akan tampak bersinar. Ini adalah kelompok 144.000 yang sudah siap untuk menghadapi kesusahan yang besar yang dibicarakan oleh Daniel 12 ayat 1, karena mereka sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Mereka sudah siap menghadapi masa kesusahan yang besar. Saudara lihat skenarionya, kemudian Wahyu 13 berbicara mengenai 2 agen antikristus. Iya, Wahyu 13. Ini ketika umat Tuhan sudah siap, ya, maka setan pun mempersiapkan agennya untuk mempersiapkan penyesatannya yang terakhir ke atas dunia ini, yaitu undang-undang hari Minggu akan dikeluarkan. Ketika undang-undang ini dikeluarkan, maka yang terjadi adalah di dalam Daniel 12 ayat 1. Mari kita lihat Daniel 12 ayat 1. Saya menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari selama ini, ya, dan juga bisa dibilang inti dari Daniel dan Wahyu. Di dalam Daniel 12 ayat 1 dikatakan pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ya, umat-umat Tuhan yang namanya sudah dimeteraikan, artinya tidak bisa dikeluarkan lagi karena sudah dimeteraikan di situ. Mereka akan bertahan. Mereka akan melalui masa kesesakan yang besar itu dengan penuh kemenangan. Mereka dimeteraikan. Ini menggenapi apa yang dikatakan di dalam Wahyu 22 ayat 11. Mari kita lihat Wahyu 22 ayat 11. Di dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat cemar, berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara, dengarkan firman Tuhan ini. Ketika saya dan saudara dimeteraikan,
maka saya dan saudara akan terus berbuat yang baik dan berbuat yang benar. Tapi ketika saya dan saudara tidak dimeteraikan karena kita terus tinggal di dalam dosa, maka sesudah proses pemeteraian ini selesai, ketika Tuhan Yesus akan katakan sudah selesai pekerjaannya di dalam bilik yang maha suci, maka dia akan katakan sudah selesai dan dia akan keluar. Waktu dia keluar, itu artinya dia akan datang kembali. Dan kalau saya dan saudara tidak dimeteraikan, maka kita akan terus tinggal di dalam dosa dan berbuat cemar, maka kita tidak akan diselamatkan, saudara. Karena kita tidak bergabung dengan umat-umat Tuhan 144.000 itu, tapi kita akan bergabung dengan antikristus. Dan saudara, saya tidak menginginkan, tidak merindukan satupun dari kita yang menyaksikan ini baik secara langsung maupun secara rekaman untuk tidak dapat untuk tidak dimeteraikan. Saudara, kebenaran ini diberikan kepada saudara karena Tuhan mau selamatkan saya dan saudara. Kebenaran ini disampaikan kepada saudara karena Tuhan sangat rindu saya dan saudara dimeteraikan. Ini jadi yang terpenting saat ini. Ini harus menjadi prioritas kita. Bagaimana seharusnya kita hidup supaya kita bisa dimeteraikan. Sehingga ketika Yesus datang kedua kali, saya dan saudara tidak akan berubah setia. Ketika undang-undang hari Minggu itu diberikan, kita tidak akan berubah setia. Kita sudah dimeteraikan di dalam kebenaran. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lebih baik mereka masuk ke dapur api daripada mereka menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar itu. Saudara, kebenaran-kebenaran ini tidak kebetulan saudara temukan. Kebenaran-kebenaran ini adalah yang disampaikan oleh Tuhan di dalam Daniel dan Wahyu. Mengapa banyak orang tidak dapat memahami kebenaran ini walaupun mereka pelajari? Karena Tuhan, ya saudaraku, mau mereka datang dan belajar ya dengan umat-umat Tuhan. Ya, mereka tidak akan menemukan ini di mana saja. Jadi adalah suatu kasih karunia Tuhan yang sangat besar. Dan saya percaya saudara tidak kebetulan untuk menyaksikan kebenaran-kebenaran ini. Ya, karena Tuhan mau saudara menerima kebenaran ini. Bukan cuma sekedar mendengarkan. Dan saudara menjadi pelaku firman, artinya saudara menuruti, menerima kebenaran-kebenaran ini. Walaupun ini mungkin sakit, mengagetkan ya bagi saudara, tapi kebenaran adalah kebenaran. Tidak bisa dirubah, saudara. Inilah kebenaran yang Tuhan mau sampaikan kepada saya dan saudara, karena Tuhan tidak mau saya dan saudara binasa dan disesatkan. Ingat, Tuhan Yesus bilang, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, inilah skenario yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara di akhir zaman ini. Iya, inilah skenario yang diberikan kepada Daniel dan Wahyu. Ya, Tuhan tahu penyesatan yang sedang dilakukan oleh setan, yang akan dilakukan oleh setan. Kalau kita bayangkan, imajinasikan bahwa Tuhan dan setan sedang bermain catur, ya, satu ya yang putih pegang warna putih, yang satu hitam. Setan pegang hitam, Tuhan yang memegang warna putih. Yang mana yang akan menang dari permainan catur ini? Setan tidak tahu langkah berikut dari Tuhan. Tetapi Tuhan sudah tahu apa yang setan akan buat. Jadi kira-kira siapa yang akan menang? Ya, yang pasti akan menang adalah Tuhan. Kenapa kita tidak mau bergabung dengan the winning team? Tim yang menang. Tim yang sudah pasti menang. Ya, pertarungan atau peperangan Armageddon sudah kita ketahui siapa yang akan menang. Tuhan dan umat-umatnya yang akan menang. Bukan setan. Tapi kalau saudara tidak mau menerima kebenaran-kebenaran ini, maka saudara akan bergabung dengan pihak setan. Kalau saudara tidak menerima kebenaran-kebenaran Alkitab, saudara, maka saya dan saudara
ada di pihak setan, bukan dengan pihak Tuhan. Dan saya tidak berharap sedikit pun bahwa saudara akan memilih bergabung dengan setan. Dia adalah musuh yang sudah dikalahkan. Kenapa kita mau bergabung dengan dia? Dan dia tidak mengasihi saya dan saudara. Bukan dia yang memberikan nafas hidup kepada saya dan saudara setiap saat. Tapi Tuhan yang memberikan nafas hidup kepada saya dan saudara setiap saat. Saudaraku, dengarkan firman Tuhan ini. Inilah inti buku Wahyu, saudara. Inilah inti buku Wahyu. Ya, kemudian yang akan terjadi adalah Tuhan akan memberikan 7 kutuk. Mengapa? Ini mengambil cerita ya dari Perjanjian Lama. Saudara masih ingat cerita bagaimana kota Yeriko ditaklukkan? Mari kita lihat ceritanya. Ya, ini sehubungan dengan yang namanya sangkakala. Sangkakala diberikan di dalam Alkitab, salah satu fungsinya adalah untuk ya memulai peperangan, untuk menghimpun umat-umat Tuhan untuk berjalan. Itu digunakan juga sangkakala yang dikatakan oleh buku Bilangan pasal 10. Tapi salah satu fungsi utama dari sangkakala di dalam Alkitab adalah untuk memanggil orang, mempersiapkan orang di dalam peperangan. Mengapa? Karena zaman dulu, saudara bayangkan, ada ratusan ribu orang yang siap contohnya untuk berperang. Ya, ketika mereka sedang dalam peperangan, strategi sudah disusun sebelumnya. Untuk menjalankan strategi ini, maka dibutuhkan alat bantu. Oke, jadi kalau sangkakala kami bunyikan begini, kamu pasukan yang ada di sayap sebelah kiri, kamu harus langsung datang menyerbu. Kalau sangkakala dibunyikan kedua kali, kamu pasukan yang di sebelah kanan, kamu yang bergerak. Nah, itulah fungsi daripada sangkakala di dalam peperangan, saudara-saudara. Dan ketika umat-umat Tuhan berperang, menaklukkan kota Yeriko, di dalam Yosua pasal yang ke-6. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Saudara, setiap hari mereka tidak melakukan peperangan, mereka hanya disuruh mengelilingi kota Yeriko itu. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala 7 kali. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja,
Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkut tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Saudara, inilah cerita bagaimana bangsa Israel meruntuhkan kota Yeriko. Dan ini adalah yang digunakan oleh Tuhan di dalam 3-7 yang terakhir, yaitu 7 sangkakala. Sesudah sangkakala yang ke-7, di dalam sangkakala yang ke-7, maka ada 7 malapetaka, menggambarkan persis paralel dengan apa yang terjadi waktu bangsa Israel mengalahkan kota Yeriko. Inilah akhir sejarah dunia, saudara, bahwa umat Tuhan akan menang pada akhirnya, yaitu umat Tuhan yang dimeteraikan oleh Tuhan. Mereka akan menang pada akhirnya. Mereka akan menghadapi masa kesesakan yang besar, tapi mereka tidak akan lagi kalah karena mereka sudah dimeteraikan. Mereka tidak akan lagi berubah sekalipun nyawa mereka jadi taruhannya. Mereka lebih mengasihi Tuhan daripada nyawa mereka. Mereka rela mati demi menghormati hukum Tuhan, demi menghormati nama Tuhan. Dan mereka tidak mau menyakiti Tuhan dengan berkompromi sedikit pun. Apakah saudara termasuk di situ? Itu menjadi pertanyaan yang besar bagi saya dan saudara saat ini. Saudara, inilah seluruh isi buku Wahyu. Dan ini juga adalah seluruh isi dari buku Daniel. Mengapa? 3-7 di dalam buku Wahyu melengkapi 4 garis waktu yang ada di dalam Daniel. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, dan Daniel yang ke-11. Saya mau ulangi sekarang buku Daniel secara ringkas. Tadi buku Wahyu. Saudara-saudara, kita sudah pelajari secara ringkas sampai di akhir. Sesudah itu, saudara, sesudah Yesus datang, sesudah 7 kutuk, Yesus akan datang. Kita sudah sampai di Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 18 menceritakan kekalahan dari Babel. Kekalahan daripada Babel. Wahyu 17 menjelaskan tentang Babel, perempuan itu. Dan Wahyu 16 menceritakan 7 kutuk, dan kehancuran dari Babel. Wahyu 18, Wahyu 19 menceritakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Wahyu 20 berbicara mengenai masa 1000 tahun. Dan Wahyu 21-22 menceritakan tentang Yerusalem yang baru. Umat Tuhan akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan di kota Yerusalem yang baru yang akan turun ke atas dunia ini. Ketika Yerusalem yang baru itu turun, digambarkan, maka di dalam Wahyu pasal yang ke-19, orang-orang jahat yang pernah hidup akan dibangkitkan. Itulah kebangkitan kedua.
Kebangkitan pertama terjadi ketika Yesus datang kedua kali, maka umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya akan dibangkitkan. Ya, dari segala zaman. Orang-orang yang tidak selamat tidak akan dibangkitkan. Orang-orang yang jahat, yang hidup pada saat Yesus datang akan berseru kepada gunung batu. Di dalam Wahyu pasal 6, ayat 15, 16, 17. Mereka akan berseru kepada gunung batu, runtuhlah, timpalah kami. Iya, sementara umat-umat Tuhan yang masih hidup, yang 144.000 akan berseru, inilah Allah kami yang kami nanti-nantikan. Dengan penuh kebahagiaan mereka menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian saudara, ya, umat Tuhan akan di dalam kerajaan surga. Selama 1000 tahun mereka menghakimi perbuatan-perbuatan Tuhan. Kenapa ada orang yang tidak selamat? Yang dulu kelihatannya aktif menginjil, aktif berkhotbah. Ya saudara, ini perlu diperiksa. Tuhan memberikan kesempatan selama 1000 tahun. Setan dirantai. Ya, ini istilahnya setan dirantai di dalam Wahyu yang pasal ke-20. Tapi kenapa dia disebutkan dirantai? Oleh karena dia tidak tahu mau buat apa. Orang yang jahat sudah mati semua. Orang yang benar sedang ada di surga. Dia tidak ada lagi yang bisa dibuat. Sehingga digambarkan dia seperti dirantai untuk 1000 tahun lamanya. Kemudian sesudah akhir 1000 tahun, saudara-saudara, maka di dalam Wahyu pasal yang ke-21, Yohanes melihat bahwa kota yang Yerusalem yang baru itu turun, ya, dan berhias bagaikan pengantin yang siap untuk bertemu dengan mempelai pria. Ya, saudara-saudara, kemudian yang terjadi adalah semua orang-orang yang jahat akan dibangkitkan. Itulah kebangkitan yang kedua. Dan setan akan menghasut mereka untuk menyerang kota Yerusalem yang baru. Dan ketika mereka siap untuk menyerang kota Yerusalem yang baru yang sementara turun, maka api dari surga turun menghanguskan mereka semua. Ya, saudara-saudara, neraka itu tidak selama-lamanya. Ini akan dibahas nantinya oleh pendeta Emmanuel dengan detail. Jadi saya hanya meringkaskan apa yang diajarkan oleh Wahyu secara seluruhnya. Saudara, secara ringkas, saudara baru saja menyelesaikan pelajaran buku Wahyu seluruhnya. Saya senang saudara bergabung. Sekarang, mari kita selesaikan seluruh buku Daniel. Iya, kalau kita pelajari Daniel pasal 1 secara ringkas, maka kita dapati ini juga adalah cerita dari Tuhan Yesus. Mengapa? Dalam pencobaan Yesus yang pertama, kalau saudara ingat, Yesus dicobai, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah batu itu menjadi apa? Roti. Dan Daniel, di dalam Daniel pasal 1, bersama dengan teman-temannya, dicobai oleh Raja Babel untuk dijadikan orang Babylon dan dikasih makanan Babylon dan anggur Babylon. Tapi Daniel melambangkan Yesus. Dia yang nyaman di Yerusalem, surga. Dia harus turun ke atas dunia, bukan karena kesalahannya. Sebagaimana Daniel, bukan karena kesalahan Daniel, saudara, dia tetap harus ditawan. Dan di penawanan, dia menolak untuk makan makanan Babel dan minum anggur Babel. Itu kunci kemenangannya dan itu kunci juga kemenangan Yesus, ya. Dan Daniel pasal 2 berbicara mengenai kerajaan-kerajaan, ya. Ini menggambarkan pencobaan yang kedua ketika Yesus, ya, dibawa saudara-saudara, dibawa ke atas bait suci dan disuruh untuk menjatuhkan diri. Ya, kerajaan berganti dengan kerajaan. Tapi pada akhirnya dengan kesombongan-kesombongan yang ada, ya, mereka berusaha untuk menjadi penguasa di atas dunia ini, untuk mencari nama, untuk meninggikan diri. Pada akhirnya semua kerajaan ini akan jatuh hancur. Yesus dicobai dengan kesombongan, Yesus tidak tergoda dengan kesombongan, tidak tergoda untuk meninggikan diri. Pada akhirnya kerajaan batu adalah kerajaan Yesus yang akan berkuasa di atas dunia ini. Daniel 2 menggambarkan pencobaan Yesus yang kedua.
Daniel 3, saudara, adalah pencobaan Yesus yang ketiga. Ketika Yesus dibawa di atas gunung yang tertinggi di atas dunia dan diperlihatkan seluruh kesenangan dunia, kemewahan dunia, keindahan dunia. Ya, ini adalah pencobaan yang sama. Ya, tapi Yesus katanya harus tunduk menyembah kepada setan. Ya, sebagaimana Sadrak, Mesak, Abednego yang disuruh untuk menyembah patung kalau tidak akan dibunuh. Tapi mereka tidak mau menyembah, sebagaimana Yesus juga tidak mau menyembah setan demi tidak disalib. Ya, tidak mau. Dia lebih memilih untuk disalib daripada berkompromi mencari jalan yang mudah dengan melanggar hukum Tuhan. Tidak sedikit pun Yesus berkompromi, saudara, dengan dosa. Jadi Daniel 1, 2, 3 menggambarkan pengalaman Yesus, menubuatkan pada saat yang sama apa yang akan terjadi dalam kehidupan Yesus. Bagaimana dengan Daniel pasal 4? Kalau saudara lihat di dalam Daniel pasal 4, itu adalah cerita tentang Nebukadnezar yang meninggikan diri dan direndahkan dan mendapat penyakit. Saudara, ya, kutukan oleh karena kesombongannya. Bedanya, Yesus, ini juga melambangkan Yesus, tapi bedanya ini dikontras. Yesus tidak berdosa, tapi dia juga dikutuk dengan penyakit dosa. Saudara, penyakit kitalah yang dia tanggung. Itu nubuatan Yesaya katakan tentang Yesus. Dia tidak bersalah. Ini kontras memang, tapi menggambarkan Yesus juga yang dialami oleh Nebukadnezar di dalam Daniel pasal yang keempat. Kemudian Nebukadnezar bertobat dan akhirnya mengakui Tuhan. Ini menggambarkan ya, pada akhirnya Yesus juga menang dan mengalahkan dosa. Ketika dia mati di kayu salib, dia menyembuhkan penyakit dosa dari seluruh umat manusia. Ya, jadi Daniel pasal yang keempat menggambarkan kematian Yesus. Daniel pasal 5 ya menggambarkan kebangkitan Yesus. Mengapa? Karena di dalam Daniel pasal 5 Kores yang melambangkan Yesus melepaskan umat-umat Tuhan dari dosa. Ya, bisa dibilang dari dosa dengan masuk melalui sungai. Ya, Yesus pun mengalahkan dosa dengan dia harus turun ke atas dunia ini dan harus mati. Ya, itu sebabnya harus masuk ke dalam air. Baptisan itu harus masuk ke dalam air. Ya, kematian Yesus dilambangkan dengan masuk ke dalam air, saudara. Jadi Daniel pasal 5 melambangkan dan sesudah dia masuk ke dalam air dia akan bangkit, melambangkan kebangkitan Yesus. Daniel pasal 6, saudara, melambangkan kenaikan Yesus ke surga. Ya, sebagaimana Daniel yang masuk ke lubang singa, menggambarkan Yesus yang harus turun ke lubang singa. Lubang singa itu adalah dunia ini, saudara. Ketika dia turun ke atas dunia, Yesus itu seperti domba yang diutus ke lubang singa. Ya, dan namun dia akhirnya bertahan dan dia dikeluarkan oleh Raja Darius pagi-pagi hari. Saudara, Daniel 1 sampai Daniel 6 menggambarkan apa yang Yesus harus alami dalam berusaha untuk menyelamatkan saya dan saudara. Daniel pasal 7 menyatakan langkah berikutnya sesudah dia naik ke surga, dia menghakimi saya dan saudara. Sesudah dia melayani sebagai perantara di bilik yang suci 20 pada tahun 1844. Yesus pindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci untuk memulai pelayanannya sebagai imam besar untuk menyucikan bait suci yang ada di surga. Bait suci ini penuh dengan dosa oleh karena dosa-dosa saya dan saudara setiap hari. Dan ketika dia menyucikan bait suci di surga, bait suci di surga tidak akan pernah suci selama kita bait suci di dunia ini tidak bisa suci. Itu sebabnya pekerjaan penyucian itu dilakukan sama dengan pekerjaan pematraian. Ketika pekerjaan itu selesai, maka saya dan saudara
akan siap untuk memasuki masa kesesakan yang besar karena Yesus akan selesai menjadi imam besar kita. Tapi kita tidak perlu khawatir karena Yesus akan mendampingi saya dan saudara. Dan di dalam Daniel yang terakhir, Daniel pasal 11, saudara, ya, di akhir daripada nubuatan Daniel pasal 11, di dalam Daniel 12 ayat 1. Di akhirnya dikatakan bahwa Mikael muncul. Mari kita lihat Daniel 12 ayat 1 yang selalu saya referensikan untuk kita baca sekali lagi. Kita lihat di dalam Daniel 12 ayat 1. Ya, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Bahasa Indonesia mengatakan muncul, tetapi dalam bahasa aslinya berdiri. Mikael berdiri, saudara. Mengapa dia berdiri? Karena sebelumnya dia duduk. Kenapa dia duduk? Karena dia sedang menghakimi. Apa ini karang-karangan saya? Mari kita lihat, saudara-saudara, ya, di dalam contohnya Roma pasal 8. Di dalam Roma pasal 8, Alkitab mengatakan ayat yang ke-32. Di dalam Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara dengar, dia duduk di sebelah kanan Allah. Penghakiman dilakukan dengan duduk, bukan berdiri hakimnya, saudara, tapi duduk. Dan ketika penghakiman selesai, maka hakim akan berdiri, artinya penghakiman sudah selesai. Jadi ketika disebutkan pada waktu itu Mikael akan berdiri, artinya penghakiman sudah selesai. Dan ketika penghakiman sudah selesai, maka umat Tuhan sudah siap menghadapi masa kesesakan yang besar. Dan ketika 7 kutuk sudah diberikan, 7 malapetaka sudah diberikan oleh Tuhan untuk menghukum orang-orang yang menganiaya umat Tuhan. Di akhir dari 7 kutuk itu, umat-umat Tuhan akan melihat Tuhan mereka datang. Saudara, sebagaimana orang Israel keluar sesudah 10 kutuk diberikan kepada orang Mesir untuk menghukum orang-orang Mesir, demikian juga pada akhir zaman, saya dan saudara akan melalui 7 kutub dengan penuh kemenangan. Karena saya dan saudara sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Saudara, dapatkah saudara lihat skenario yang Tuhan berikan ini kepada kita di dalam Daniel dan Wahyu? Suatu skenario untuk saya dan saudara menang. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menang saat ini? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus bisa dimeteraikan. Bagaimana supaya kita bisa dimeteraikan? Mari kita pergi di dalam Imamat pasal 23. Di dalam Imamat pasal 23 digambarkan tentang hari raya pendamaian. Hari raya pendamaian apa yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Ada 4 hal yang saya dan saudara harus lakukan. Yang akan membuat saya dan saudara bisa dimeteraikan. 4 hal ketika hari raya pendamaian pada zaman orang Israel yang harus dilakukan oleh orang Israel. Ingat, saudara, ketika hari raya pendamaian diadakan, maka umat Israel itu siap mati. Kalau ada dosa yang mereka tidak akui, maka mereka tidak akan hidup. Kalau ada dosa yang tidak diakui oleh satu saja orang Israel, maka imam besar yang masuk ke bilik yang maha suci akan mati di dalam sana. Ini adalah hari raya yang sangat serius bagi orang Israel. Dan ini yang paling penting dari 7 hari raya di antara umat-umat Israel. Saudara, ini yang harus dilakukan pada hari raya pendamaian. Ini yang saya dan saudara harus lakukan sekarang, saat ini. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 26 dari Imamat 23. Tuhan berfirman kepada Musa, bukan ajaran dari Musa, tapi ini adalah firman dari Tuhan. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian.
kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Nomor 1, pada hari raya Grafirat atau hari raya pendamaian atau Yom Kippur, maka yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan, mereka harus mengadakan pertemuan kudus. Artinya mereka harus beribadah. Saudara, ibadah adalah hal yang sangat penting. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Setiap minggu harus saudara beribadah kepada Tuhan sebagai satu umat Tuhan dalam persekutuan. Setiap hari saudara harus beribadah dalam keluarga, bersekutu untuk melatih diri siap untuk menghadapi masa kesesakan yang besar yang ada di depan kita. Kita harus beribadah sampai kita betul-betul dimeteraikan. Ibadah bukan menjadi kebiasaan, tapi kesukaan. Walaupun dilakukan setiap hari dan setiap minggu, itu bukan sekedar rutinitas. Pertemuan kudus harus dilakukan yang sungguh-sungguh. Dan harus merendahkan diri dengan berpuasa. Saudara, ketika saya dan saudara datang berbakti kepada Tuhan, maka saya dan saudara harus merendahkan diri dan juga berpuasa. Saudara, ini yang harus dilakukan. Dengan berpuasa kita merendahkan diri. Berpuasa, saudara harus merendahkan diri dengan berpuasa. Ya, saudara, berpuasa bukan cuma soal tidak makan dan tidak minum, tapi hati tetap tinggi, tidak ada gunanya. Mari kita merendahkan diri. Ketika kita berpuasa, fungsinya untuk merendahkan diri dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Apa ini korban api-apian, saudara? Korban api-apian artinya saudara harus menyerahkan lemak. Lemak ketika saudara berbakti. Ya, tanpa lemak itu tidak akan ada api dari langit yang membakar. Itulah sebabnya korban daripada Kain tidak mendapat tempat bagi Tuhan. Ya, karena tidak ada lemak, maka tidak bisa diterima oleh Tuhan. Apa yang dilambangkan oleh lemak di dalam firman Tuhan? Lemak di dalam firman Tuhan melambangkan dosa. Saudara, ketika saya dan saudara berbakti seperti ini, harus ada lemak yang kita serahkan kepada Tuhan. Iya, itu sebabnya Tuhan melarang umat-umat Tuhan untuk makan lemak. Mengapa? Karena lemak sudah diasingkan oleh Tuhan. Sudah dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi apa? Menjadi simbol daripada dosa. Kita ini supaya selamat harus makan roti perjamuan yang melambangkan tubuh Kristus dan minum anggur yang melambangkan darah Kristus. Tapi saudara, kita dilarang untuk makan lemak dan minum darah atau makan darah apapun, saudara. Mengapa? Karena darah itu sudah diasingkan untuk melambangkan darah Kristus yang akan tercurah. Ya, saudaraku, ini yang harus dilakukan oleh kita. Ya, ketika saya dan saudara berbakti, setiap kali kita berbakti harus ada dosa yang kita apa? Serahkan. Dan jangan pernah melanggar firman Tuhan. Mari kita lihat saudara-saudara, ya, kenapa dalam korban api-apian mesti ada lemak. Di dalam Imamat 3 ayat 3 disebutkan, kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut. Dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Jadi tidak akan ada korban api-apian kalau tidak ada lemak. Ya, saudara-saudara, ini sangat penting ditekankan. Ya, waktu Habel mempersembahkan korban, jelas disebutkan ada lemak yang ditaruh di sana. Demikian juga waktu Abraham mempersembahkan korban, ya, ketika dia mau mempersembahkan, bisa dibilang Ishak, ya, saat itu digantikan dengan domba dan di situ disebutkan ada lemak, ya. Oleh sebab ini, maka darah dan lemak dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Ya, saudara-saudara, kalau saudara pun boleh makan makanan yang halal, jangan makan darah dan jangan makan lemaknya. Saudara tahu apa rasanya kalau tidak ada darah dan lemak di dalam daging? Enggak ada rasanya.
tidak ada rasanya. Iya, saudara, mari kita lihat di dalam Imamat pasal 3 ayat 16. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Dengarkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Ayat 17. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Saudara, dengan hati yang rendah saya memohon kepada saudara, kalaupun saudara masih memilih untuk makan daging, makanlah daging yang halal. Jangan yang haram. Itu menentang kehendak Tuhan, menentang hukum Tuhan. Dan kalaupun saudara masih memakan daging yang halal, jangan makan lemak dan darahnya. Jangan, saudara. Karena itu melanggar perintah Tuhan yang diberikan di sini. Saya yakin saudara mengasihi Tuhan. Saudara tidak mau menyakiti hati Tuhan. Ya, lemak dan darah adalah dua ingredients yang harus ada ketika orang-orang Israel mempersembahkan korban api-apian. Dan darah jelas melambangkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Tanpa pengorbanan Yesus, tanpa kasih karunia, perbaktian kita sia-sia, tidak ada artinya. Iya. Dan lemak melambangkan dosa. Iya. Saudara-saudara. Jadi jangan kita makan yang melambangkan dosa. Iya, artinya jangan melanggar perintah Tuhan supaya kita jangan berdosa. Di dalam Imamat 9 ayat 10 dikatakan lemak, buah pinggang, dan umbal hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, lemak itu adalah korban penghapus dosa. Ya, jelas itu dia yang dikatakan. Iya, saudara-saudara. Jadi mari kita jangan lakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Jadi apa yang harus dilakukan supaya saya dan saudara dimeteraikan? Saudara dan saya harus mengadakan pertemuan kudus. Kedua, kita harus merendahkan diri dengan berpuasa. Ketiga, kita harus mempersembahkan korban api-apian. Mari kita lihat yang terakhir, yang keempat yang harus dilakukan pada hari raya pendamaian supaya kita dimeteraikan. Ya, di dalam ayat yang ke-28. Pada hari itu, janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi yang keempat, tidak boleh melakukan sesuatu pekerjaan. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Saudara, inilah 4 hal yang saya dan saudara harus lakukan. Saya mau ulangi. Yang pertama, pertemuan kudus harus dilakukan. Jangan menjauhi pertemuan kudus, firman Tuhan sebutkan. Kita sedang hidup di zaman yang sangat serius. Kedua, saya dan saudara harus merendahkan diri dengan berpuasa. Apa sebenarnya inti dari berpuasa? Berkomunikasi dengan Tuhan dengan intens. Itu artinya berpuasa, bukan diet. Kalau saudara cuma tidak makan dan tidak minum, itu namanya diet. Ya, pada saat kita berpuasa, kita harus duduk dekat kaki Yesus, bukan nonton, bukan jalan-jalan, bukan melakukan kegiatan yang lain, tidak ada gunanya. Tapi Tuhan mau saya dan saudara duduk dekat kakinya selama masa ketika dia ada di bilik yang maha suci.
Kemudian, saya dan saudara harus menyerahkan dosa-dosa ketika kita sedang bermeditasi dan berpuasa. Kenapa kita harus berpuasa? Karena ada dosa-dosa yang tidak bisa ditaklukkan hanya dengan berdoa saja. Ada dosa-dosa yang tidak bisa ditaklukkan dengan apa? Dengan doa saja. Sebagaimana Yesus berkata, jenis roh jahat seperti ini tidak bisa hanya dengan doa, tapi harus dengan berpuasa. Saudara, ada kedagingan kita yang tidak bisa diserahkan hanya dengan berdoa, Tuhan, saya mau jadi sabar. Tuhan, saya mau jadi rendah hati. Saya dan saudara harus merendahkan diri dengan berpuasa. Karena ada roh-roh jahat yang tidak bisa dikalahkan hanya dengan berdoa saja. Dan itu sebabnya kita harus berpuasa. Dan yang keempat, saudara, kita tidak boleh bekerja yang lain. Tapi saya dan saudara satu-satunya boleh melakukan pekerjaan yang rohani. Dengan kata lain, di masa yang terakhir ini, saudara, pikir baik-baik prioritas saudara. Pekerjaan saudara sehari-hari yang menghasilkan uang, itu sebenarnya adalah pekerjaan sampingan. Tapi pekerjaan nomor satu saya dan saudara adalah menyampaikan Injil ini ke seluruh dunia. Saudara mau diam, pegang kebenaran yang saudara dengar, bahwa undang-undang hari Minggu akan dikeluarkan, saya dan saudara yang punya tugas untuk sampaikan sebelum semuanya terlambat. Sebelum kita ini akan menjadi penjaga atau watchman yang gagal membunyikan trompet, mengamarkan dunia bahwa waktunya sudah singkat. Berapa banyak dari saudara pada siang hari ini mau mengatakan saya mau menjadi watchman, saya siap meniupkan sangkakala trompet bahwa Yesus segera datang, bahwa antikristus akan melakukan apa yang dia akan lakukan, yaitu memaksakan undang-undang hari Minggu kepada seluruh umat manusia. Sekarang waktunya untuk bangkit umatku. Sekarang waktunya bangkit. Bunyikan trompet dengan nyaring. Mari kita bersatu. Jangan kita ribut untuk kedudukan. Jangan kita ribut untuk apapun di dalam gereja. Tapi mari kita bersatu untuk menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Untuk mengamarkan dunia. Untuk takut kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan untuk karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Kalau itu kerinduan saudara, mari kita tunduk kepala, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Tuhan melihat isi hati dari semua kami yang mendengarkan pekabaran pada siang hari ini. Tuhan, kami hidup di zaman yang sangat serius. Namun, kami hidup dengan santai seakan-akan tidak ada yang sedang terjadi. Kami sedang dihakimi tanpa kami sadari. Ampuni kami kalau selama ini kami melalaikan pekerjaan untuk mempersiapkan diri agar kami layak untuk siap menghadapi masa kesesakan yang besar maupun siap untuk menyambut kedatangan-Mu. Tuhan, berikan kami kemenangan atas dosa dan meteraikan kami, Tuhan. Jangan biarkan kami mau pindah lagi dari kebenaran-kebenaran firman-Mu yang luar biasa ini. Tolong kami Tuhan, tolong kami, agar kami benar-benar menyadari betapa gentingnya kami hidup di zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa sebentar malam. Terpujilah nama Tuhan untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Bagi saudara-saudari yang ingin melihat video-video rekaman dari series sebelumnya, bisa pergi ke YouTube Ada Tertulis dan juga God's Word Ministry. Dan sampai bertemu sebentar malam.